Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita sekalian. Menjadi seorang pendidik adalah profesi yang penuh dengan suka dan duka. Seperti halnya profesi lain, ada tantangan dan kebahagiaan yang dapat dialami oleh seorang pendidik. Perjalanan menjadi seorang pendidik bagi saya berawal dari kisah orang tua saya yang juga sebagai pendidik. Dengan bermodalkan sepeda ontel di tahun 1986 dan dengan jarak tempuh kurang lebih 19 km menjadikan spirit untuk saya menjadi sebagai seorang pendidik. Perjalanan pendidikan terus berkembang seiring dengan perjalanan waktu dan zaman. Tidak terlepas dari hal itulah, maka menjadi seorang pendidik adalah sebuah proses panjang yang tak berujung. Pendidik adalah aktor yang memegang peranan penting dalam mencerdaskan anak didik bangsa. Sesuai dengan tujuan nasional yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan intelektual masyarakat Indonesia agar dapat berkontribusi secara aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Pendidik adalah merupakan profesi yang sangat mulia, karena dari pendidiklah akan lahir anak-anak bangsa yang akan memimpin bangsa pada masanya. Sebagai seorang pendidik yang memiliki nama lain adalah pahlawan tanpa tanda jasa, pasti memiliki kisahnya masing-masing. Hari ini saya Amiruddin Ismuhu akan berbagi kisah tentang perjalanan menjadi seorang pendidik yang telah saya lakukan selama kurang lebih 12 tahun lamanya. Banyak pelajaran berharga yang saya dapatkan selama menjadi seorang pendidik. Pelajaran berharga tersebut tidak terlepas dari suka dan duka yang merupakan rasa dalam proses perjalanan hidup saya sebagai pendidik. Suka yang saya dapatkan yang pertama adalah menginspirasi dan membentuk generasi muda yang berkarakter mulia dengan prestasi di bidangnya masing-masing. Kedua, menjadi orang tua bahkan teman untuk mendengarkan pendapat dan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Ketiga, melihat perkembangan dari peserta didik. Satu momen kebahagiaan yang sering dirasakan oleh pendidik adalah ketika mereka melihat kemajuan dan perubahan positif pada diri peserta didik mereka, baik dalam prestasi akademis maupun dalam prestasi keterampilan lainnya. Keempat, membangun hubungan dengan para siswa yang dapat menjadi pengalaman yang sangat memuaskan karena dapat berkontribusi secara langsung pada kehidupan mereka dan peserta didik merasa dihargai atas peran kita sebagai pendidik. Kelima, pendidik akan memiliki rasa bangga ketika peserta didik mencapai prestasi yang luar biasa. Maka saya sebagai pendidik akan merasa bangga atas kontribusi kepada mereka dalam membantu mereka mencapai tujuan yang mereka cita-citakan. Sebagai pendidik yang mengalami suka dalam proses memberikan ilmu kepada peserta didik, maka ada hal lain pula yang pendidik rasakan, yaitu duka menjadi seorang pendidik. Ada beberapa poin yang saya alami sebagai duka dari seorang pendidik. Yang pertama adalah beban kerja yang tinggi. Pendidik seringkali dihadapkan pada tuntutan pekerjaan yang besar, termasuk persiapan pelajaran, menilai tugas dan ujian, serta berurusan dengan berbagai peran tambahan seperti koordinator, pengawas, pembimbing, dan lain sebagainya. Duka yang kedua adalah tantangan dalam mengatasi perbedaan individu.
Setiap peserta didik memiliki kebutuhan dan tingkat kemampuan yang berbeda dalam menghadapi tantangan untuk menyediakan pengajaran yang efektif bagi setiap siswa bisa menjadi hal yang cukup sulit. Yang ketiga, kurangnya apresiasi dan pengakuan. Terkadang pekerjaan seorang pendidik tidak selalu diakui dan diapresiasi sebagaimana seharusnya, terutama ketika hasilnya tidak langsung terlihat atau diukur dalam bentuk angka. Yang keempat, stres dan tekanan. Pekerjaan sebagai pendidik dapat menimbulkan stres dan tekanan, terutama saat menghadapi tenggang waktu yang cukup ketat, masalah disiplin atau situasi sulit yang terjadi dalam lingkungan sekolah. Meskipun demikian, menjadi seorang pendidik dapat memiliki tantangan. Kebahagiaan dari membantu peserta didik untuk tumbuh dan berkembang seringkali menjadi alasan utama mengapa saya memilih profesi ini. Dan paling terakhir, jika Anda memiliki passion dan tekad untuk membantu orang lain belajar dan berkembang, menjadi seorang pendidik bisa menjadi pengalaman yang sangat memuaskan dan sangat bermakna bagi diri kita sendiri. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.